Mas Tinus, Iya. gimana pendapat panjenengan tentang akan kembalinya ajaran Adiluhung Jawa? Ya itu memang cita-cita leluhur kita. Cita-cita ya. Karena kehidupan sekarang yang terjadi ini tidak diinginkan oleh leluhur sama sekali. Sama sekali Mas. Sudah keluar dari jalurnya ini berarti. Yes, manusia sudah tidak seperti manusia lagi. Bis sekarang itu hewan berbadan manusia. Kasarannya seperti itu. Demi itu sudah tobat loh, sholat tobat kan gitu. Tahu sama? Iya benar. Zaman sekarang itu hantu itu lebih takut dengan manusia. Sekarang hantu ngetok malah disoting, diviral kayak itu malah kayak di kan. Menakutkan manusia sekarang. Malah hantu itu takut dengan manusia. Mana disoting malah enggak kali itu. Zaman sekarang tuh aneh-aneh aja. Ini Mas kembali apa ke topik. Jadi memang yaitu tadi keluhuran itu kan artinya kembali pada perjanjian yang Sabdo Palon itu yang ditagih itu adalah keluhuran yang sekarang entah nggak tahu kemana. Nah, melalui apa proses alam itu. Makanya sejak tahun 2018 itu mulai pembangkitan spiritual. Pembangkitan spiritual itu apa sebenarnya? Jiwa-jiwa lampau itu mencari wadah baru. Mereka mempunyai tugas untuk mengembalikan ajaran Adiluhung. Nyatanya sekarang orang yang terbangkitkan spiritual, yang awalnya fanatik agama, tiba-tiba pindah nih keyakinan teisme. Teisme itu istilahnya kejawen lah, namanya kan itu lebih ke alam. Iya kan? Iya Mas. Ternyata begitu kan orang-orang misalkan gini. Dulunya mungkin fanatik ya. Iya. Begitu dia dihinggapi oleh leluhur jiwa lampau, pola pikirnya yang dulunya fanatik jadi pelan-pelan ditinggalkan ya. Akhirnya bergeser ke ajaran kejawen. Iya Mas banyak. Loh, itu nyata itu Nyata, kan. ya. Karena memang itu terinkarnasi ya, bukan reinkarnasi. Terinkarnasi. Inkarnasi itu bisa datang kapan saja dan bisa pergi kapanpun. Itu ya. Karena gini, ketika ini banyak jebakan ya, Mas. Iya. Seperti apa jebakannya itu? Ketika seorang dapat inkarnasi dari jiwa lampau, tiba-tiba kita merasakan perubahan nih, pasti akan ada ujian benturan kehidupan, entah ekonomi, masalah cinta, masalah keluarga, masalah kerjaan. Wah enek gue. Orang yang tanya yang terbangkitkan itu, pasti masalahnya ono gue rantai. Sejak tahun 2018 bentuk terus. Misalkan dulunya orang kaya jadi miskin, kena benturan dulunya itu jatuh, misalkan punya usaha tiba-tiba jatuh. Apakah COVID itu ada hubungannya? Ya banyak sekali ya dampaknya. Itu juga banyak leluhur jiwa lampau itu menitis ke wadah baru untuk apa? Mengembalikan pencerahan, kembalikan ajaran-ajaran, membantu mengembalikan ajaran-ajaran keluhuran di masa lampau yang sekarang entah hilang kemana. Nah kalau sudah itu pada menitis kan sedikit demi sedikit itu kan menggapai merangkul banyak orang untuk kembali pada ajaran Adiluhung leluhur kita dahulu gitu. Iya. Akhirnya pada kembali seperti itu. Orang awalnya nggak suka medupo, akhirnya medupo. Pakai tau isi kita banyak Mas sekarang. Nah makanya itu. Terus pada berbondong-bondong pengen belajar meditasi. Ya wes itu bagian dari zaman leluhur. Mereka nggak sadar kalau dihadapi para jiwa lampau. Nah ketika orang itu tidak dihadapi oleh jiwa lampau, tidak lulus ujian, kan pasti ada benturan masalah ya, pasti itu untuk mendapatkan pengetahuan dan belajar, sebagai pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan. Ketika tidak bisa lulus dengan itu ya dia loncat lari, dia mencari wadah baru. Inkarnasi seperti itu, ketika datang kapan saja kita nggak tahu di luar kesadaran kita itu bisa pindah. Ketika yang dihinggapi ini tidak bisa menjalankan dengan baik,
dia akan menerima. Jadi sifatnya dibilang selektif. Dinamis ya. Nah itu. Kalau reinkarnasi itu bawaan dari lahir. Reinkarnasi ada dua. Apa itu Mas? Reinkarnasi orang yang moksa Mhm. dengan reinkarnasi orang yang tidak moksa. Iya. Tidak moksa dalam arti akhir hayatnya meninggal. Gitu. Tapi kalau moksa kan bisa menguraikan tubuh fisiknya. Menguraikan yang menjadi hilang tanpa jasad. moksa itu artinya merubah tubuh fisik menjadi metafisik. Jadi menguraikan tubuh fisik ini menjadi tubuh metafisik, butiran cahaya. Jadi kembali ke unsur air, kembali ke itu. Jadi menyatu antara 5 unsur itu menyatu jadi satu kemanunggalan. Jadi tidak unsur yang terpisah-pisah menjadi unsur cahaya. Nah itu yang namanya moksa. Jadi dari tubuh fisik menguraikan menjadi tubuh metafisik. Itu ada wong saya keluarga saya Pak di saya ada nggak gitu. Ada Mas ya. Nyata ya berarti bukan Sampai dongeng sekarang nggak ya. tahu mana di kamar tinggal bajunya aja. Iya. Dulu itu ada Pak di saya Saya sendiri. juga pernah dengar cerita bukan cerita dari ya kakeknya Mas katanya gitu. Dia buat tempat kosong seberapa. Saya pernah ngobrol sama Pak di saya waktu kecil. Sampai sekarang nggak tahu entah kemana. Dia dulu seorang pandita. Pernah jadi misalkan satu tubuh fisiknya itu bisa 2 raga. Iya, terus sampai begitu enggak sama istrinya kan, aku mau ke kamar, tinggal pakaiannya enggak ada. Masih ada orang seperti itu. Jadi moksa itu ada, bukan mitos. Bukan dongeng ya. Nah, Tapi kenyataannya. nah makanya reinkarnasi orang yang moksa, ya namanya moksa kan sudah sempurna ya. Tidak meninggalkan karma. Orang moksa itu sudah tidak meninggalkan karma. Jadi benar-benar sudah sempurna. Jadi tidak ada sifat yang meneruskan reinkarnasi lagi. Makanya ketika ada orang moksa itu berinkarnasi lagi ke wadah baru, itu karena diberikan misi atau amanah untuk melaksanakan tugas, membantu menciptakan keseimbangan kehidupan atau dunia. Tetapi bagi yang tidak moksa itu berinkarnasi itu ada 2, membantu keseimbangan. Tergantung reinkarnasinya. Kalau reinkarnasinya mungkin dari empu misalkan, atau mungkin resi, seorang resi zaman dulu yang matinya tidak moksa, dia menitis lagi, itu membantu. Kehidupan juga melanjutkan perjalanan kehidupan yang mungkin belum selesai. Jadi melanjutkan perjalanan yang belum selesai. Kalau orang reinkarnasi dari orang yang masa akhir hayatnya itu meninggal, itu melanjutkan perjalanannya belum selesai. Tetapi bagi orang yang moksa itu reinkarnasi itu tidak melanjutkan perjalanan yang selesai, tetapi dia diberikan tugas atau amanah untuk membantu mengembalikan keseimbangan kehidupan ini. Nah, itu reinkarnasi. Kalau reinkarnasi kan bawaan dari lahir. Tapi kalau inkarnasi itu datang kapan saja dan bisa pergi kapan saja. Tapi juga ketika orang yang dihinggapi wadah baru ini dihinggapi bisa mampu untuk membawakan dirinya, ya akan seterusnya akan mengikuti. Terus berlanjut ya. Tetapi kalau dirinya sudah tidak sinkron lagi dengan dirinya, mungkin terpengaruh duniawi. Kan zaman sekarang kan paling faktor yang paling kuat untuk mengampangari manusia kan duniawi. Nah, ketika orang cenderung pada duniawinya, ya udah yang inkarnasi itu pergi cari wadah yang baru. Makanya ketika orang bilangan, wah aku jadi gini, dulunya gini kok tiba-tiba kok luntur. Oke lah, karena apa? Memberatkan si duniawi. Jadi mendapatkan tekanan-tekanan hidup, benturan-benturan kehidupan, hatinya nggak sampai, pikirannya nggak sampai, akhirnya mau nggak mau harus mengejar duniawian. Nah makanya kan lebih hati-hati ketika kita ada perubahan itu, sering-sering kita mengamati diri, perenungan di malam hari, keinginan jiwa kita sebenarnya apa?
seperti apa. Makanya ketika kita bisa memahami keinginan jiwa kita yang ada di dalam diri kita, tubuh metafisik kita, maka kita akan dituntun dengan baik. Ini Mas pertanyaan yang terakhir Mas ya. Bagaimana pandangan Martinus ke depan bahwa ibadah mayoritas orang adalah meditasi, tidak ke meditasi pada seseorang. Nah, karena meditasi itu jalan satu-satunya untuk menempuh kesejatian. Perdamaian juga ya. Makanya orang beragama atau belajar apapun tanpa melakukan meditasi itu kosong belaka. Cuma dapat Makanya kan ajaran yang mengajarkan tentang meditasi itu ada 2000 dan Buddha itu masih bertahan sampai sekarang ya. Jadi, makanya Buddha itu kan Budha, Buddha dan Hindu kan. Buddha Siwa. Makanya kan Budi Buddha kok. Budi BUDHI. Itu kan sebenarnya simbol Buddha dan Hindu. Kan makanya kan nek Jawa wong zaman dhisik ngarani Siwa Buddha. Siwa Buddha itu kombinasi dari Buddha dan Hindu. Kalau Buddha kan lebih ke alam. Iya. Kesejatian diri tentang kita bersinergi dengan alam. Tapi kalau Hindu kan lebih ke Rohani. kerohanian yang sifatnya pemujaan, kayak sajen-sajen kan gitu kan, kayak model tirakat kayak gitu. Kalau Buddha itu lebih melakukan sinergi dengan alam. Jadi bahwa kita itu bagian dari alam ini yang harus bisa selalu bersinergi. Itu Buddha. Jadi memang sinergi itu gini, saya peragakan ya. Jadi kita mengikuti gerak alam. Ini tangan ini digerakkan bukan melalui pikiran ataupun hati, tetapi ini bergerak. Memang kita sudah menyatu dengan jiwa kita, memanggil jiwa kita. Gerakannya halus. Jadi ini apa namanya? Gerakan itu memang bukan berasal dari pikiran kita, bukan berasal dari hati kita. Kita melakukan dengan sepenuh jiwa. Misalkan kalau berkontaksi dengan pusat atau semesta. Jadi kalau aku komunikasi dengan alam itu sudah tidak menggunakan pikiran, juga sudah tidak menggunakan rasa. Terus menggunakan apa? Menggunakan jiwa. Jadi misalkan Sang Yang Widi, Sang Yang Maha Agung, Sang Yang Sumbering Jagat Sumbering Kasambonang Engkang Langgeng. Berkah kawula manunggaling marang Sang Yang Sumbering. Ini bergerak sendiri. Ini saya pakai ini segitiga seperti ini. Saya berkomunikasi dengan pusat semesta. Begitu gini, itu walaupun keadaan mendung, itu langit itu bolong. Ketika kita mampu berkoneksi dengan alam semesta yang pusat semesta ini, mendung yang langit itu tertutupi, itu lubang, Mas. Karena terhempas oleh angin. Karena setiap energi yang lewat itu mau ngempas angin. Terus energi Gitu. Itu bos tebal apapun, jenengan mah nilai kita lapar saya langit dan dhuwur bolong. Walaupun saya sekedar ngomong gitu. Kan itu. Jadi gini, saya kalau misalkan kontak dengan pusat semesta, saya simbolkan gini. Terus gini. Nah, kalau sudah terbiasa enak. Ini gerak ini lepas dari pikiran dan rasa. Nah, Sang Yang Widi, Sang Yang Maha Agung. Nah, ini menarik energi. Jadi energi dari langit itu bisa ditarik.
Ini disalurkan ke sekitarnya. Jadi kita menarik energi langit, salurkan ke. Jadi untuk mengeluarkan jiwa itu kita mengeluarkan aura. Tarik nafas pelan, keluarkan pelan. Rasakan kehidupan ini penuh